Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi akhwana. Fa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ja'alna minal mutahabbina fik. Allahumma ya rabbana inna na'udzubika min dzulmi ibadik. A'inna ya rabbana ala husni muamalatihim wakhsurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Allahumma ya rabbana rizukna at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para habaib, alim ulama, hadirin, hadirat, adik-adik, wabil khusus Habib Salim yang hadir. Sebetulnya beliau harus punya banyak kegiatan, karena begitulah adatnya orang-orang baik, orang-orang pilihan, menyempatkan diri untuk hadir di sini. Kalau ilmu sudah punya beliau. Nah, kalau ini adalah contoh daripada sesuatu yang akan kita bicarakan. Kita akan bicara bagaimana membersihkan hati, menghilangkan kesombongan, menjauhkan sifat-sifat jelek. Ya seperti itu dicontohkan tawadhu, datang ke tempat-tempat semacam ini. Kalau kita berbicara tasawuf, kita berbicara tasawuf teori, tapi praktek tasawuf bagaimana? Ketawaduan ditampilkan dalam perilaku. Dan mohon maaf Habib Salim, kita di atas ya Habib, Masya Allah, dan para habaib yang lainnya. Ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kezaliman. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Dalam hadis qudsi, aku mengharamkan berbuat zalim kepada diriku sendiri. Allah tidak akan zalim. Fala tadzalamu, maka jangan sampai kalian berbuat zalim. Dan juga banyak manusia yang sering tertipu dengan memperbanyak ibadah hubungan baik kepada Allah saja, akan tapi dia lupa dan lengah urusan dengan sesama manusia. Ada, kalau ditanya tentang sholat malamnya, dia tidak pernah putus sholat malam. Ditanya tentang puasanya, tidak pernah putus puasa Senin Kamis. Akan tapi kekurangannya adalah urusan dengan sesama manusia. Dan Imam Ghazali sudah mengingatkan, urusan dengan manusia ini repot, dosa kepada manusia ini berat, dan jangan main-main. Allah akan murka kalau kita berbuat dosa kepada manusia, dan susah mencari maaf dari manusia. Sehingga berbuat zalim kepada manusia itu menjadikan seseorang itu bangkrut, dan pada akhirnya seperti yang disabdakan Nabi, atadruna manil muflis? Apakah kamu tahu siapa orang bangkrut? Para sahabat Nabi ditanya siapa orang bangkrut, langsung menjawab, tahu ya Rasulullah, orang bangkrut adalah man la dirhama lahu wala mata. Orang yang enggak punya duit, enggak punya barang dagangan, itu bangkrut. Dijawab oleh Nabi Muhammad, bukan itu orang bangkrut. Akan tapi orang bangkrut adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat datang dengan puasanya, dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan amal kebaikan. Akan tapi waqad daraba hadza wa syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mala hadza. Akan tapi waktu di dunia dia ahli ibadah, tapi di dunia dia mengambil hartanya si A, mencaci si B, membicarakan perzinaannya si C, atau menuduh si D yang lain berbuat zina, berbuat zalim kepada manusia yang banyak. Lalu para sahabat Nabi bingung, bagaimana orang ini dikatakan bangkrut?
Karena di saat orang itu dengan amal baiknya yang banyak itu seolah-olah dia ahli surga, ternyata di hari perhitungan nanti orang-orang yang didolimi itu semuanya menuntut. Semuanya menuntut. Dan menuntut. Dan setelah menuntut, malaikat melakukan perhitungan. Melakukan perhitungan, lapor kepada Allah, ya Allah, ada hambamu yang ahli surga ini kayaknya ini mestinya. Ada hambamu yang punya amal baik ya Allah, akan tapi dia telah berbuat dolim, dan yang didolimi pada menuntut. Itu anaknya menuntut, itu keluarganya menuntut, itu saudara yang menuntut karena dia punya banyak kedoliman. Maka Allah memerintahkan ambil dari kebaikan orang yang katanya ahli surga. Orang yang katanya ahli surga, ambil kebaikannya, berikan untuk membayar kedoliman yang pernah dilakukan dahulu. Dibayarkan, 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 dibayarkan sampai habis amal baiknya. Lalu malaikat bingung, ya Allah, amal baiknya sudah habis tapi tanggungannya masih banyak, kezalimannya masih banyak. Maka Allah memerintahkan ambil dari dosa dan kejahatan dan kemaksiatan orang yang pernah didolimi, tumpangkan kepada orang yang katanya ahli ibadah tadi. Masya Allah. Dan lemparkan ke neraka jahanam. Kelihatannya si ahli ibadah, ahli sujud, tapi zalim kepada sesama manusia. Bahkan ada digambarkan seorang wanita yang luar biasa. Innam ra'atan takumul lail wa tasumun nahar. Diadukan di hadapan Nabi, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang luar biasa. Kerjaannya bangun malam, siang harinya puasa. Gak pernah putus, bangun malam puasa, bangun malam puasa. Para sahabat Nabi terkagum dengan kebaikan itu. Akan tapi ada lanjutannya cerita tersebut. Akan tapi ya Rasulullah, khairu anna laha syai'an tu'di bihi jiranaha wa fi riwayatin bilisaniha. Akan tapi perempuan yang katanya ahli ibadah itu, dia punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangganya nyelekit, ngomong seenaknya, nyakiti orang lain dengan lidahnya, bukan dengan yang lain, lidahnya ngomong ceplas-ceplos sampai orang lain pada sakit hati. Apa? Dijawab, innaha min ahlin nar, kata Rasulullah, dia adalah ahli neraka. Makanya hati-hati urusan dengan manusia. Dan manusia itu siapa? Manusia itu macam-macam. Dan kalau manusia biasa yang kita tidak pernah punya urusan dengan dia, kita berbuat dolim, ada hitungannya dengan Allah. Misalnya orang di pinggir jalan, orang di pasar. Kalau tiba-tiba kita di pasar lalu memukul orang di pasar, dosa, ada hitungannya di hadapan Allah. Kita di pasar lalu mencaci, kita ada hitungannya di hadapan Allah. Itu orang yang tidak ada hubungannya dengan kita pun ada hitungannya di hadapan Allah. Kezaliman, apalagi orang itu orang yang sangat dekat dengan kita, mereka adalah bapak ibu kita. Kezaliman di atas kezaliman. Bapak ibu kita berjuang untuk kita, bapak ibu kita membesarkan kita, tak taunya setelah itu kalau kita durhaka, maka ini kezaliman di atas kezaliman. Ada lagi istri, ada lagi suami, ada lagi anak, dan nanti akan kita rinci satu persatu dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Cuman yang mendesak hari ini adalah kita akan ambil, biasanya ini kita punya kurikulum, orang tua, keluarga, dan seterusnya. Hanya ini mendesak karena anak-anak kita tahun ini ada yang tamat SD, tamat SMP, tamat TK. Maka kita akan berbicara tentang kezaliman kepada anak. Wahai para orang tua yang ada di sini, ketahuilah anakmu adalah memang nikmat dari Allah. Akan tapi ketahuilah di samping itu nikmat, maka ketahuilah dia adalah juga amanat. Amanat dari Allah. Kalau di sini ada bapak ibu yang enggak punya anak, jika ada bapak atau ibu yang enggak punya anak, ketahuilah Anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Karena tidak punya anak. Aman. Yang tidak punya anak enggak akan masuk neraka gara-gara anak. Tapi banyak orang punya anak masuk neraka gara-gara anak. Semoga kita adalah orang yang punya anak dan masuk surga. Tapi perhatikan pendidikan ini loh yang harus kita hadirkan. Banyak orang punya anak masuk neraka. Na'udzubillah. Biarpun mereka ahli ibadah, ahli umrah, ahli sujud, anak akan menuntut. Dalam hadis yang panjang kisah orang yang mau masuk surga, ternyata ada yang menjerit dan berkata, wahai malaikat, jangan boleh orang itu masuk surga. Malaikat mengatakan, amalnya baik, kata orang yang di neraka, biarpun amalnya baik, akan tapi dia telah berbuat zalim kepadaku. Siapa engkau? Aku adalah anak-anaknya. Bapak ibuku rajin tahajudan, rajin pengajian, rajin majelis zikir, majelis ilmu,
tapi dia membiarkanku sekolah di tempat yang salah, dia membiarkanku bermaksiat, tidak mengajariku agama, maka aku menjadi bejat. Tolong turunkan malaikat, wahai malaikat, bapak ibuku ke neraka. Maka malaikat minta kepada Allah petunjuk. Allah memerintahkan, turunkan orang tua yang katanya ahli ibadah, ahli ngaji, ahli solawatan, ahli kebaikan, tapi trader urusan anak, turunkan ke neraka jahanam bersama anaknya. Maka sekarang ayo kita lihat anak kita sendiri. Enggak perlu lihat anaknya orang dulu. Kadang orang kalau sudah berbicara tentang permasalahan, melihat masalahnya orang lain. Akan tapi wahai orang yang merasa punya anak, lihat anakmu sekarang ada di mana, belajar dengan siapa, kenal dengan siapa. Ini harus kita pikirkan anak-anak kita. Anak-anak kita. Anak kita, ketahuilah, kalau orang mencintai anaknya secara sesungguhnya, dia akan berpikir tentang masa depan anaknya. Masa depan anaknya. Itu orang cerdas misalnya apa? Kalau ada seorang ibu atau bapak yang membiarkan anaknya sore-sore dibiarin nggak mandi, nggak makan, nggak pakai baju, anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun keliaran di pinggir jalan, yang marah siapa? Tetangganya. Ini kurang, ini ibu ini gimana punya anak dibiarin sore maghrib ya kan? Karena ibunya nggak peduli, nggak memikirkan masa depan kesehatannya. Apalagi kalau sudah anak umur 7 tahun, 8 tahun tidak disekolahkan. Apa kata tetangganya? Ini ibu gimana sih punya anak kok dibiarkan tidak sekolah? Masyarakat menghujat. Karena apa? Orang tua yang tidak memikirkan masa depan anak. Akan tapi orang tua akan selalu berpikir itu orang sehat masa depan anaknya. Kalau dia bekerja keras cari duit, ditanya untuk siapa? Untuk anak. Gak ada yang berhayal aku akan mati dengan kalungan emas, gak ada. Semua akan memikirkan, sudah punya rumah 1, bikin 2 lagi. Kenapa? Untuk anak yang kedua. Bikin lagi untuk anak yang ketiga. Ini adalah orang tua yang cerdas, berpikir tentang masa depan anak. Akan tapi orang cerdas ini kadang juga menjadi tidak cerdas. Kapan? Di saat bicara akhirat. Paling cerdas bicara dunia. Anakku harus punya rumah, punya perusahaan, punya ini. Tapi ternyata tidak cerdas urusan masa depan akhirat. Padahal kalau ditanya cerdas, kalau ditanya kelihatan cerdas. Coba ditanya, anak kita bakal mati atau tidak? Yakin? Siapa yang anaknya gak mati? Baik. Kemudian kita beriman, tidak ada siksa kubur. Beriman, ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada siksa neraka dan seterusnya. Akan tapi kita kurang peduli urusan itu. Sekarang adakah orang tua yang berkata begini, wahai anakku, yang penting kamu itu kaya raya di dunia, sehat, tentrem, aman. Setelah itu kalau mati kamu masuk neraka juga nggak apa-apa. Ada tidak? Yakin? Alhamdulillah, Bib, sehat semuanya. Sehat semuanya. Yakin nggak ada? Baik. Dengan lidahnya kita akan ngomong seperti itu. Tapi perilaku manusia itu ngomongnya adalah seperti itu. Perilakunya ngomongnya nggak seperti tadi itu, nggak kayak ibu-ibu. Kalau ditanya, memang mereka lidahnya berkata tidak. Adakah ada orang yang berkata, wahai anakku, yang penting kamu kaya raya, seger buger, sehat di dunia, setelah itu masuk neraka? Jawabnya tidak. Tapi perilakunya ngomong iya. Buktinya apa? Kalau sudah yang namanya sekolah pendidikan umum, dalam bahasa pendidikan dunia, cari fulus, cari duit. Ada orang jual sawah, ada jual anting, jual kalung, segala macam. Ini pendidikan urusan dunia. Tapi giliran madrasah diniyah, dimintai sumbangan 10.000 saja, apa kemana? Keberatan katanya, kemahalan. Maka harus kita pikirkan ini loh. Pendidikan anak. Mumpung ini. Mumpung kesempatan ini ada anak tamat SD, tamat SMA. Anak kita akan ditanya, tanggung jawab anak ini akan ditanya oleh Allah. Jangan sampai kita teledor urusan anak-anak kita. Kalau sudah pendidikan anak, Masya Allah, kadang-kadang orang itu betul-betul anaknya pengen jadikan mesin uang sapi perah. Pokoknya ngeluarkan duit, nak, tak apa-apa kamu masuk neraka. Tidak pernah dikenalkan kepada agama, tidak kenalkan kepada Allah. Ini problem zaman sekarang ini. Biarpun bapak ibunya ahli ibadah, biarpun bapak ibunya ahli sujud, maka anak itu yang akan menyeret bapak ibunya ke neraka jahanam. Maka sekarang semuanya berpikir anaknya ada di mana. Anak ada di mana? Kalau sudah sekolah umum luar biasa, sekolah SMP, SMA, wah semangat.
Kalau anaknya tamatan SD, mau ke SMP, biar mau sekolah dibelikan sepeda, ini, itu, dan sebagainya. Kalau sekolah SMP sakit sedikit saja, sakit sedikit itu ibunya bingung, dipijetin, nah jangan sampai kamu tidak masuk sekolah nak ya. Kasih minyak serai, dianterin ke sekolahannya, ini sekolah SMP. Tapi giliran ngaji sama Habib atau sama Ustadz, itu sakit sedikit, apa katanya? Sudahlah nak, istirahat, Habibnya baik, Ustadznya baik. Enak aja. Hati-hati wahai para ibu, anak kita akan ditanya oleh Allah. Anak kita akan ditanya oleh Allah sekarang ada di mana. Pendidikan agama nomor 1. Kenalkan Allah terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan menyiksa kita di dunia sebelum di akhirat. Anak yang tidak kenal Allah, anak yang tidak ngerti bakti kepada Allah, dia akan menyiksa kita. Dia tidak ngerti berbuat baik secara sesungguhnya. Kalau ada anak tidak kita kenalkan Allah, tidak kenal akhirat, tidak ada iman di dalam hatinya, kalau berbuat baik kepada kita pun bukan dari hati, tapi basa-basi. Na'udzubillah. Tidak kenal agama, tidak kenal Allah, tapi baik dengan bapak ibunya nganterin ke sana mijiti, itu ketahuilah tersembunyi di dalam hatinya adalah bagaimana sertifikat bapakku bisa ganti nama atas namaku. Mau ngambil toko, anda jahat karena tidak kenal Allah. Jangan senang, jangan merasa bangga dilayani oleh anak. Tapi anak tidak kenal agama, pikirannya nih bapak mati nanti pindah ke saya nih. Atau cepat-cepat toko itu biar dikasih nama saya. Karena apa? Saya butuh duit. Karena tidak kenal Allah. Rugi bu, di dunia kita sudah rugi. Belum lagi kalau bentak, lantang sekali orang yang tidak kenal Allah. Bapaknya dibentak, sudah kita bongkok, kita jalan tertatih-tatih, banyak penyakit. Semoga sehat semuanya. Tak taunya punya anak suka bentak-bentak. Karena tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus anak kita mondok. Tidak harus di pondok, akan tapi kenal tempat-tempat mulia. Bergabung dengan orang-orang mulia, para habaib, para ustadz, majlis-majlis. Kita ikat hati mereka dengan tempat-tempat seperti itu. Otomatis belajar di madrasah, iya. Sekarang sekolah zaman sekarang sekolah ngerusak, bukan seperti zaman dulu. Kita masih ingat kalau kita sekolah SD itu sampai jam 12. Jam setengah 12, jam 12 sudah pulang. Istirahat sebentar, kita seronya bisa ngaji. SMP pun masih seperti itu. Tapi sekarang gua sibuk dengan yang namanya les ekstrakurikuler, macam-macam, pokoknya dijamin kamu harus masuk neraka nak. Nggak usah ngaji. Ini kan sekolah zaman sekarang. Biar tahu yang punya sekolah. Harus biar sadar yang punya sekolah, tanggung jawab di hadapanmu wahai yang punya sekolah. Sibuk dengan les-lesnya, kalau les agama ya matematik. Yang dihitung duitnya orang nanti. Anak kita boleh jadi dokter, kita perlu dokter. Anak kita boleh jadi insinyur, anak kita boleh jadi jenderal, anak kita boleh jadi presiden, tapi yang ahli sujud. Nah ini loh dasarnya ini. Jangan sampai anak kita tidak melewati masjid yang ada madrasah diniyah, TPQ, TPA-nya. Jangan sampai anak kita tidak kenal madrasah diniyah. Setelah itu kalau mau jadi dokter, insinyur, nggak ada masalah. Perlu kita perlu pakar-pakar yang bergabung dengan para ulama kita untuk menyelesaikan problem masyarakat. Kita ini kalah tadi ngobrol, televisi kita nggak punya, radio nggak punya, semua nggak punya. Tidak semua harus mondok, akan tapi boleh pendidikan umum, tapi dasarnya itu loh pendidikan agama harus kita kenalkan. Minimal di usia SD, usia SMP, usia SMA pantauannya yang jelas. Mereka sudah bisa berjalan sendiri. Kita keliling membina beberapa anak-anak. Apakah di Bandung, di Jawa Timur, di Tulungagung, Surabaya, anak-anak kampus senang kita melihat anak-anak yang rindu untuk menuntut agama. Dan tidak kita bebani mereka untuk belajar banyak-banyak. Kita akan beri bahas fikih-fikih ringan yang sangat sederhana. Yang penting mereka ada ikatan dengan tempat yang mulia. Bayangkan seorang anak fakultas kedokteran, wajahnya serak selalu basah dengan air wudhu. Setiap batal ngambil air wudhu, setiap batal ngambil air wudhu. Kalau baca Al-Quran khusyuk, ngalah-ngalahin santri. Kita perlu anak-anak seperti itu. Mereka tidak perlu mondok berlama-lama, akan tapi perlu berkenalan. Ada kecintaan kepada tempat yang mulia, kecintaan dengan kebaikan, cinta kepada ulama, hormat kepada ulama.
kepada majlis. Kalau sudah ada rindu kepada majlis, suatu ketika bakal datang. Dan kita tanamkan mulai dini. Makanya kami sampaikan, pertemuan yang lalu masih ingat, anak-anak kecil, saya tidak terganggu dengan anak kecil. Biarkan mereka datang, biarkan mereka terbiasa dengan majlis ilmu, biarkan mereka terbiasa dengan tempat-tempat mulia, karena mereka punya kenangan sendiri nanti. Dan juga rohnya mereka itu mendengar anak-anak kecil ini, biarpun akalnya belum paham. Biasakan ke tempat-tempat yang mulia. Maka anak kita kalau ngambil ilmu apapun, awas, harus agama. Harus ilmu agama dinomor satukan. Dan ini terpenting. Keselamatan mereka di akhirat. Tapi orang sering teledor. Kalau sudah urusan pendidikan agama, luar biasa. Teledornya. Nggak lulus tab Iqra itu tenang saja. Tapi kalau nggak lulus matematik, bisa digebukin tuh anak. Baik, sekarang perlu sadar dulu. Sadar dulu wahai para bapak ibu. Sekarang anakmu ada di mana? Cuman setelah sadar pun belum tentu selamat. Sadar bahwasanya anakku harus belajar agama. Sadar toh nggak cukup, bisa saja terjerumus lagi. Kami teringat guru kami Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun cerita. Negur. Ya bini wahai, ya waladi. Ente selama ini ngomong apa saja ke masyarakat. Kami ajak untuk kenal ilmu, kenal majelis ilmu dan sebagainya. Tiba-tiba beliau tanya, setelah mereka sadar bahwasanya anaknya harus menuntut ilmu, mereka harus pergi kemana? Ya, pergi. Apakah kamu tidak sadar bahwasanya sekarang akidah sesat juga banyak membuat sekolah? Oh iya. Ingatkan mereka setelah sadar ternyata tidak cukup. Jangan sampai setelah sadar beragama, nyekolahkan anaknya di tempat yang salah. Dikit-dikit mengkafirkan. Kacau ya? Muncul sekarang. Ini bid'ah, ini sesat, salah lagi. Makanya perlu bimbingan seorang guru. Sehingga cita-cita kita ini membuat sekolah di 4 kabupaten. Ada sekolah, memang kita pada dasarnya kita mendirikan pondok karena belajar dari pondok. Tapi setelah itu kita ingin membuat sekolah yang di situ ada pendidikan agama yang kuat. SD, SMP, baru setelah itu SMA-nya akan kita arahkan kepada keinginan para orang tua. Kita sudah rintis di Cirebon, di Tulungagung, di Pontianak, kita ngerintis. Insya Allah kita lagi di Bekasi. Harus ada begitu, sekolah. Harus ada kesadaran terlebih dahulu bahwasanya anak kita penting. Kalau tidak, anak kita akan membuat kita sengsara di dunia sebelum di akhirat. Dan anak kalau sudah tidak bekti kepada orang tua, membuat permasalahan dengan saudaranya, berantem, gulat, rebutan waris. Tapi bagi siapapun yang peduli urusan anaknya, ketahuilah anak akan memberikan pertolongan kepada bapak ibunya, memberikan syafaat bahkan sampai ke bapak moyangnya. Dalam satu riwayat 7 keturunan sampai begitu. Ajdadu, seorang penghafal Quran asalkan punya iman. Jadi sambung. Maka tinggal bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Jangan lengah kita anak-anak kita. Kadang sekarang latah sekolahnya mahal, gaya sampai subhanallah di Cirebon sendiri ternyuh. Ada sekolah bukan sekolah Islam, sekolah Nasrani, memang favorit itu. Kalau kita pagi ke sana, lewat situ melihat yang nganterkan anak-anak sekolah ke situ adalah ibu-ibu yang berkerudung. Artinya seorang muslimah. Bagaimana anaknya sekolah di tempat-tempat seperti itu? Main-main urusan agama, main-main urusan akhlak. Anaknya disekolahkan di tempat yang tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Itu tidak berpikir, itu hanya ngikut gaya hidupnya orang. Action, gaya-gayaan, sekolah favorit, sekolah terkenal, sekolah mahal dan sebagainya. Biarpun anakku setelah itu masuk neraka, enggak apa-apa. Ini problem, wahai para orang tua. Maka kami menghimbau untuk bisa menghidupkan musola. Wajib anaknya siapapun, biarpun anda orang kaya raya, kekayaanmu akan kau tinggal di dunia. Masukkan anak kita ke madrasah diniyah. Wajib. Bahkan kalau masuk kampus, jadikan itu bonus. Dan kampus pun harus hati-hati. Bahkan kami menghimbau kalau kampus umum sekalian, itu lebih aman. Asalkan ada ikatan dengan para ulama, para habaib, majelis-majelis orang-orang soleh. Kampus yang umum, manajemen, kedokteran, ekonomi, tapi bergabung dengan ulama. Itu lebih aman di zaman sekarang. Sebab banyak, mohon maaf yang di kampus Islam, karena kawan-kawan kita juga di kampus Islam. Di kampus Islam banyak Islam yang ngaco di sana. Macam-macam. Cokoi Islam liberal, Islam ini, waduh, kacau-kacau. Ini yang ada di Islam, di kampus-kampus Islam, anak-anak kita tetap berjuang di sana, nggak boleh keluar.
Tetap berjuang di sana, tegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Biarpun harus ribut dengan dosennya. Jadi sekarang itu godaan fitnah yang namanya agama luar biasa. Maka wahai para orang tua, kalau kita tidak peduli urusan pendidikan anak, kita bakal sengsara. Semuanya harus perhatikan. Dan alhamdulillah pendidikan agamaku di Indonesia itu murah. Madrasah diniyah itu gratis, kan. Dan itu yang mengenalkan salat, dan kami himbau kepada siapapun yang mengurusi madrasah diniyah, hendaknya mereka bersyukur karena Allah telah jadikan mereka untuk mengemban sesuatu yang sangat besar. Di dunia mah kecil ngajari madrasah diniyah, tapi ketahuilah di hadapan Allah agung. Sebab yang diajarkan oleh mereka para guru-guru di madrasah diniyah adalah yang terpenting ilmu salat, ilmu wudu. Di kampus sudah tidak ada. Sekarang tanyakan anak kita ada di mana. Awas, hati-hati. Anak kita mahal. Anak kita bukan murah, anak kita mahal. Harus benar-benar kita jaga. Kalau kita ngerti barang mahal, bagaimana menjaganya. Jangan main-main ngentengin. Bahkan kadang yang sudah dewasa pun belajar agama di tempat yang salah. Ngentengin, kata bapaknya apa? Yang penting kita kan bisa nyaring, bisa memilih-milih. Orang kepleset, orang tersesat itu halus. Orang tersesat itu seolah-olah lurus jalannya, tapi miring, hilang. Akidah paling mahal. Akhlak kita paling penting. Jangan sampai dibiarkan anak kita tidak kenal akhlak. Sudahlah pokoknya semuanya ayo koreksi. Tidak usah ngoreksi anaknya orang lain. Dan bagi siapapun para orang tua yang telah terlanjur salah di dalam mendidik anaknya, terlanjur salah di dalam mendidik anaknya, mungkin anaknya sudah terlanjur gede, bejat dan sebagainya. Bagaimana Buya kalau saya punya anak terlanjur bejat, salah, dan bagaimana saya harus berbuat? Ketahuilah, alhamdulillah kok kita bisa hadir di majelis ini saat ini. Sadar dulu, nyesel, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus didoakan anaknya, dan sadari kalau itu salah, nasihati pelan-pelan, nanti Allah akan membuka hati mereka. Yang penting jangan sampai di saat kita mendengar kebenaran diserukan lalu kita mengatakan, repot, apaan tuh? Itu musibah. Tapi kalau kita masih ada penyesalan, nanti akan ditolong oleh Allah. Mungkin ada ibu-ibu yang sudah punya anak terlanjur gede. Aduh, anak saya nggak pernah kenal agama, nggak kenal ini, tapi saya nyesal saat ini. Penyesalan kita itu akan didengar oleh Allah. Kemudian selanjutnya apa? Mendidik anak agar kenal Allah. Apa selanjutnya? Setelah sadar, kita memilih sekolah yang benar. Sekolah umum, iya sekolah umum boleh, gak apa-apa. SMP, SMA, tapi wajib ngambil pendidikan agama. Kuliah pun begitu, dengan siapa kau bergaul. Nah, makanya bapak ibu kalau punya anak kuliah di mana, nanti saya bergabung dengan tim kita. Di Bandung kita juga ada. Kita sebulan sekali ada di UPI ya. Di UPI, anak-anak ITB, anak ini bergabung dengan kita. Di Jawa Timur juga ada. Pokoknya ada tempat. Intinya anak kita harus dekat dengan majelis macam itu. Dengan ulama-ulama agar anak kita selamat. Setelah ada kesadaran memilihkan sekolah yang benar, bukan harus mondok. Nanti mikir anak mondok semuanya. Enggak harus mondok. Yang mau mondok silahkan. Akan tapi yang tidak mondok wajib anaknya melewati pendidikan agama. Apakah madrasah diniyah, ikut majelis para ulama, halaqat ilmiah, akidah yang benar. Baru setelah itu apa selanjutnya? Selanjutnya adalah beri mereka rezeki yang halal. Ini yang sering orang lupa. Rezeki yang halal, dari mana duit yang kita berikan untuk anak kita? Kalau ada seorang ibu lagi menyuapin anaknya bubur ayam, bubur lagi sepi, nggak ada orang, ada kotoran ayam di situ. Bubur ayam sak kotorannya dimasukkan, disendokin, dimasukkan, diaduk di buburnya, dikasihkan anaknya. Kira-kira orang pada bilang apa? Ibu nggak bener ya, ibu jorok, karena ngasih makan anaknya kotoran. Kalau makan kotoran memangnya kenapa? Sakit perut, mati? Belum tentu. Biasanya sakit perut, masur, selesai. Kalau ada orang tua memberikan makan anaknya yang haram, lebih parah dari itu, tapi nggak ada yang heboh. Karena anak kita yang kita beri makanan haram akan tertutup dari segala kebaikan. Dan makanan haram itu neraka, masuk ke mulut anak kita, ke perut anak kita. Makanya harus kita perhatikan makanan yang halal, wahai para orang tua.
Biarpun di tempat yang baik, belajar dengan orang baik dan sebagainya, kalau makanan yang kita berikan kepada anak kita makanan yang haram, maka anak kita susah untuk benar. Dan kita memberinya pun adalah bukan nafkah yang halal, adalah dosa. Kelihatannya pahala, membiayai capek, tapi dari rezeki yang haram susah benar, dan haram dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mondok jadi orang alim enggak manfaat ilmunya. Makanya ini yang sering kami serukan di para wali santri. Wali santri, kami selalu ngomong waktu pendaftaran biasanya ditanya kerjaannya apa, bukan gede kecilnya gaji, tidak. Kita pengen tahu halal haramnya. Ternyata terdata dari beberapa wali santri itu banyak yang pekerjaannya haram. Urusan dengan renten, urusan dengan riba dan sebagainya. Sehingga langsung kami umumkan, bagi siapapun para orang tua yang ternyata anaknya diterima di pondok, kok ternyata pekerjaan bapak ibunya itu haram, mohon agar tidak mengirim anak-anaknya uang. Kita umumkan itu. Tidak usah mengirimi anak-anaknya uang. Adapun anak-anak kalian, para orang tua, anak-anakmu tetap bakal makan sama seperti yang lainnya. Tapi jangan dikirimi dengan uang haram. Karena uang haram akan menutup ilmu, akan menutup cahaya. Akhirnya ada seorang ibu dari Jawa Tengah itu, nangis dia karena tidak boleh ngirim. Boleh anaknya diterima di sini tapi nggak boleh ngirimi duit. Akhirnya setelah 2 bulan datang dia ngirimi duit dan nangis mengucapkan terima kasih. Kenapa? Saya sudah keluar dari pekerjaan saya ganti pekerjaan karena saya pengen ngirim anak saya. Halal. Kalau haram percuma. Kita pengen memberikan nur cahaya ilmu, tak taunya anak kita, anaknya makan makanan yang haram. Susah. Kalau jadi ulama su', ulama yang dengan temannya gesek-gesekan rebutan majlis itu, ulama yang saling mendengki, ulama yang sombong-sombongan, ulama yang musibah itu. Kayak dikatakan Imam Ghazali, la hasadaka hasad ulama, sesama ustaz saling mendengki. Yang dikatakan Nabi yang paling ditakutkan oleh Nabi lebih daripada takutnya kepada Dajjal, yaitu ulama su', ulama yang jelek. Karena apa? Dari makanannya haram. Jadi dokter pun sudah bohong, nggak pakai obat harus pakai obat, nggak operasi, nggak pakai resep resep. Pakai jadi apa lagi? Jadi pejabat culas. Jadi ustadz juga nggak bener karena dari makanan yang haram. Hati-hati, maka harus semuanya mencari rizki yang halal. Kemudian ada lanjutannya, gimana agar saya mudah cari rizki yang halal? Nah ini kan biasanya panjang terus tuh kemana ini. Bagaimana agar saya mudah cari rizki yang halal? Jawabannya adalah kesederhanaan. Jangan gaya-gayaan hidup, mobil HP-nya harus merek ini, bajunya merek itu. Bajumu nanti merek kain kafan semuanya. Jadi biasakan dengan kesederhanaan. Sekarang ada gaya-gayaan tuh, mobil merek ini, wow, gaya hidup. Yang diikuti gaya hidupnya tetangganya. HP-nya ini, harus punya ini. Harus bajunya merek ini, tasnya begini, jamnya. Biasakan dengan hidup yang sederhana, maka mudah bagimu untuk mendapatkan yang halal. Termasuk sekolah pun sederhana. Jangan memaksa kita sekolah favorit yang harus mahal puluhan juta, ratusan juta mungkin. Tapi ternyata kita tidak punya rizki. Akhirnya makan yang haram. Ngambil yang haram, apalagi pinjem. Setelah pinjem ditagih pusing. Karena malu, bagaimana saya harus membayar utang. Ngambil dari yang haram. Karena apa? Tidak biasa hidup sederhana. Maka yuk kembali dengan cara hidupnya Rasulullah. Rasulullah itu kalau minta apa saja, ngomong apa saja bakal dipenuhi oleh sahabat beliau. Akan tapi bagaimana beliau? Hidupnya sangat sederhana. Pernah suatu ketika berkata, Aisyah, aku akan sarapan pagi. Ada tidak? Siti Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Idzan asum, kalau begitu aku akan puasa. Biasakan dengan sederhana, makan apa adanya. Nasi putih dengan kerupuk, dikasih kecap atau apa saja. Kalau punyanya itu. Sekarang harus belanjanya, belinya ayam pun ayam bohongan tuh loh, yang ayamnya kecil pakai bungkus tepung gede itu. Waduh. Apa namanya itu? Waduh, alhasil. Sudahlah, lupakan gaya-gaya hidup. Kalau Buya pakai imamah begini, jangan dianggap imamah ini mahal. Ini lebih mahal kerudungnya ibu-ibu ini. Ini harganya 12.000 ya. Tapi pakai imamah beli kesorot sama televisi dipikir 100.000. Nggak ada itu.
Kalau Jakarta, seandainya ibunya di Jakarta, mungkin kayaknya di Tanah Abang. Cuman karena di Jawa di Cirebon, maka Tegal Gubuk kan gitu ya. Biasakan dengan sederhana. Ayo kita makan apa adanya. Termasuk Syekhul Habib Hasan bin Ahmad Bahrun ngajari seperti itu. Pernah suatu ketika kami makan dengan beliau, ada sajiannya petis. Ini pertama kita sering diajak makan beliau. Ada petis. Saya itu orang Jawa, belum pernah berurusan dengan orang Madura, belum kenal sama orang Madura. Ada petis. Saya ngelihat modelnya, baunya, saya kurang suka. Dan tidak makan, akhirnya leh, kenapa kamu? Saya nggak bisa makan petis. Ustaz, diam dulu sebentar beliau. Akhlaknya beliau tidak langsung marah. Sebentar. Ente harus belajar makan petis. Ustaz tidak ingin punya murid kalau datang ke rumahnya jamaah, lalu dikasih makanan bilang aku tidak suka. Itu namanya nyiksa. Kalau bilang ini senang suka, sudah jangan latihan. Akhirnya diam-diam kami latihan makan petis, akhirnya sampai kecanduan petis. Ya, biasakan dengan sederhana. Beliau ngomong, jangan sampai ngomong ini makanan gak enak, aku tidak suka. Makan apa saja, seadanya. Bukan rakus ya, seadanya, maksudnya sudahlah, jangan repotin orang. Ini perlu membiasakan hidup sederhana ini. Enak cari yang halal. Pekerjaan pun biasa, yang penting halal. Lihat, Imam Ali bin Abi Thalib, siapa beliau? Menantunya Rasulullah. Imam Ahlil Masyariq wal Magharib. Imam yang sesungguhnya. Imam Ali bin Abi Thalib, apa kerjaan beliau? Dan pekerjaannya tidak menjadikan beliau runtuh namanya. Kerjaan beliau adalah menurunkan kurma. Kalau sekarang naik pohon kelapa, apakah menjadi hina? Tidak. Bahkan gaji 3 hari kadang bisa dimakan semalam. Allah. Imam Ali bin Abi Thalib. Sudahlah, kalau kita biasa dengan kesederhanaan, mudah kita dengan yang halal akan muncul anak-anak yang soleh. Cuman ini loh, subhanallah, yang namanya televisi ngajari kita belanja, sehingga macam-macam model ini harus itu. Belum lagi ada obral sana, obral sini. Obral sih obral, tapi kalau nggak punya duit, makanya memaksakan diri. Mulai dari makanan, sekarang gaya hidup nih. Ayo kita biasakan dengan sederhana. Maka dengan kesederhanaan inilah kita mudah untuk mendapatkan yang halal. Jangan gengsi. Dahulu kita masih ingat, baju robek itu ditambel, dijahit. Pernah juga ngetren juga pakai hand supplies. Apa? Pernah, itu tren itu juga itu. Itu pernah gaya-gaya itu juga. Jahit, sekarang robek sedikit jadi pel. Masya Allah. Makanya kami sangat marah dengan para santri yang buang sarung itu. Bapak ibumu sarung kayak begini masih dipakai, nak, tapi kenapa kau buang-buang? Masih ingat bapak ibu mungkin yang umurnya lebih seumur kami ini ya, seumur atau lebih tua dikit lah. Kalau beli sarung bapak-bapak, kalau adik-adik nggak sadar, karena zaman sekarang malah lebih digampangkan oleh Allah. Dulu tuh kalau beli sarung itu 6 bulan naik sarungnya ke lutut, ngepir lah. Nah ini nyambut ini status. Dan tidak ada masalah, orang no problem, itu biasa. Tapi sekarang itu Masya Allah, sarungnya 16 itu masih pusing katanya melarat. Karena tamak. Sudah biasakan dengan sederhana. Biasakan dengan sederhana. Kalau Allah memberikan kenikmatan, gunakan kenikmatan tersebut, kita syukuri. Allah ngasih mobil, Allah kasih mobil mewah, atau kasih rumah mega. Akan tapi jangan sampai itu jadi hayalan yang setiap hari harus kita pikirkan. Khususnya kalau anak kita jadi ustadz. Ustadz pikirannya harus punya mobil mewah, harus punya gedung mega. Nabi Muhammad rumahnya kayak apa? Apakah Nabi Muhammad tidak bisa membuat gedung megah? Nabi Muhammad ngomong, saya punya gedung begini, langsung dibuat. Tapi Nabi Muhammad memberikan contoh. Kalau ternyata diberi kekayaan, ada ulama-ulama Nabi kaya, ada berapa Nabi yang kaya, tapi tidak dipaksakan. Termasuk pakai baju pun biasa. Mereka pakai baju bagus dari para ulama, bukan dipaksain karena ngikuti gaya hidup. Karena kaya ya sudah kaya. Tapi sekarang yang nggak mampu pun gaya hidupnya kayak orang kaya. Dan mereka pakai baju compang-camping pun bukan dipaksain. Zaman sekarang pengen disebut sebagai orang tawadhu, orang ahli tasawuf, orang baik, pakai baju dikelecek-lecekin. Nggak benar itu. Jadi muncul orang-orang yang bajunya sangat sederhana. Muncul orang seperti Imam Hasan. Imam Hasan bajunya bagus. Imam Hasan baju bagus, keren gitu, gagah.
Sehingga ditegur oleh beberapa pengikut beliau, "Imam, engkau adalah seorang imam ahli bait. Cucunya Rasulullah, bajumu kok megah begitu, mewah begitu." Memang beliau dimudahkan oleh Allah urusan rezekinya, bukan memaksakan diri sampai kredit, enggak. Sekarang kredit musim. Memang baju bagus, beliau menjawab apa? "Aku sengaja pakai baju semacam ini agar bajuku ngomong kepada semua orang, kalau aku adalah cukup, jangan kau kasihani saya." Allah. Biar orang tidak kasihannya. Karena apa? Aku adalah cucunya Rasulullah. Kalau aku kelihatan ngerengek sedikit, semuanya pasti bakal membelaku, membantuku. Tapi aku akan tampakkan diriku, aku tidak minta bantuan. Oh, tujuannya hebat. Dan sekarang gaya hidup ini luar biasa. Tadi yang kita singgung kredit, ada yang senyum. Kredit itu kan membeli sesuatu sebelum waktunya. Jangan maksain. Kalau tidak punya motor sudah naik angkot, belum punya mobil naik angkot. Paling enak itu naik angkot, nggak usah kerawat, bayarnya cuma berapa ribu. Itu punya mobil harus ganti oli, beli bensin, nyuci mobilnya, jaga, deg-degan musim maling. Akan tapi ketahuilah, jalani hidup, dan itu tidak akan mengurangi kemuliaan kita. Kalau ternyata Allah memudahkan kita untuk bisa beli mobil, beli. Tapi yang menjadi masalah mengikuti gaya hidupnya orang. Bayangkan gajinya banyak, 10 juta. Kayaknya atau tidak? Banyak 10 juta. Cuman mobilnya kredit, motornya kredit, rumahnya kredit. Mobilnya 4 juta kreditnya. Rumahnya 4 juta. Motornya 2 juta. Terus anaknya makan apa? Ditagih lagi kan, tagihan tetap jalan. Waktu kreditnya mah enak. Waktu ditagih kan bingung, malu, numpuk-numpuk, setan bergerak. Ambil asal jadi duit. Bohong boleh, korupsi boleh. Kalau ustadz, duit pondok ambil, nggak ada yang tahu, santri nggak ada yang berani tanya. Itu kan setan. Ayo, kalau kiai ngambil duit, santrinya berani tanya? Walat, takut begitu. Wah, setan. Setan dahsyat, pinter makanya. Gara-gara apa? Gaya hidup. Tapi kalau sederhana, nggak punya mobil, sudah. Baik itu Bu, untuk mencari yang halal biasakan sekali. Jangan gengsi jualan teh. Ayo besok jualan teh sama saya, tak ajari. Saya itu marah sama anak-anak kalau tidak bisa nyangkul. Tahu nih? Saya marah dengan anak-anak nggak bisa maku. Ada orang sampai anak putri suatu ketika ada suruh buatin kopi. Ada kita ajak, ada sama Umi, buatin kopi. Baru diantri kok dingin. Nah, kok dingin? Nak, kamu ngambil air di mana? Di dispenser mati. Oh, tahu airnya dingin? Tahu. Terus nggak ngerti. Jadi gimana buat kopi aja nggak bisa itu? Ini mungkin anak ratu tuh bagaimana nggak pernah kerjain apa-apa. Subhanallah. Jadi ibu, bapak biasakan dengan sederhana. Lakukan semuanya. Kalau kita biasa dengan sederhana, begitu mudahnya orang cari pekerjaan. Kita bisa jadi tukang sapu. Tukang sapu jangan dianggap remeh. Nabi Muhammad pernah mencari tukang sapu. Ada seorang wanita jadi tukang sapunya masjid. Meninggal dunia tidak dikasih tahu Rasulullah. Rasulullah marah. Mana ibu yang biasa nyapu di situ? Sudah meninggal ya Rasulullah. Sudah meninggal kau tidak kasih tahu aku? Maksudnya kenapa kau remehkan dia? Didatangi oleh Nabi Muhammad ke kubur Nabi Muhammad. Ziarah ke kuburnya wanita tersebut. Dimuliakan. Karena apa? Dia adalah tulus. Dengan pekerjaannya jadi tukang sapu. Jangan malu. Termasuk wahai para ibu, para istri suamimu. Lihat. Suamimu jangan sampai diracuni oleh istri untuk mengambil yang haram. Gara-gara apa? Mau rumahnya kok tetap begini bang, harus ganti dong rumahnya, mobilnya belum ganti dan sebagainya. Suami itu sayang kepada istri, apalagi atas nama anak. Pak, kesian anak kita pulang pergi kehujanan, capek dan sebagainya. Nggak sadar mbahnya dulu tuh 2 kilo jalan kaki. Sekarang begitu, akhirnya apa? Bapaknya merasa kasihan, akhirnya ngambil yang haram. Biasakan dengan sederhana, itu yang kita galakkan, sederhana. Jangan gengsi. Termasuk anak-anak pondok itu mainannya pun kita ajari main. Kita tidak pernah kita kenalkan ke mall, anak-anak sekolah. Biasanya diajari belanja kan, ada TK belajar belanja ke mall. Waduh hebat bener tuh. Dipikir, wih gaya, wah
sok gaya. Ayo pernah, anak yang pernah ke mall ada enggak? TK atau SD kelas 1 pagi-pagi diajak ke mall latihan weh aja. Gaya hebat, bagus ini. Pendidikan apa itu? Kita bawa ke kebun untuk mempercermati ini, bercocok tanam dan sebagainya. Baru kalau keluar duit diajak belanja, diajak belanja. Ini perlu pendidikan-pendidikan sederhana. Makanan-makanan sederhana yang Jawa Timur kenal Gatot atau tidak? Gaplek. Cuman orang itu kadang husnudon. Dipikir kalau orang pakai jubah nggak boleh makan gaplek. Saya pernah ke Ponorogo beli gaplek. Kebetulan yang jemput itu temen yang mobilnya mewah begitu loh, mungkin mewah. Saya sendiri mobil mewah tuh mereknya juga lupa. Pokoknya mobil bagus lah. Akhirnya gaplek itu saya pilih dibungkus plastik begitu, terus ada nuker barang atau ya apa begitu. Sampai di Tulungagung saya cari nggak ada. Duh, gaplek ini di mana? Ditelepon. Jawabnya apa? Iya ini gaplek, tak pikir milik siapa, masa Buya bawa gaplek? Ya Allah, ini gaplek tak cari ini kan gitu. Saya suka Gatot loh Bu ya. Tapi kalau di TV nggak kelihatan makan Gatot ya. Ini urusan TV ini, dunia menyesatkan ini. Sudahlah, ayo kita biasakan sederhana Ibu ya. Sederhana, Masya Allah, yang enak. Dulu tuh telur ditambah tepung 1 telur bagi berempat, nggak ada masalah. Kasih kecap sedikit. Apalagi dulu tuh pakai jelantah, dikasih bawang putih diucek sama lombok, sudah nggak ada masalah. Panjang umur lagi. Cuman kata dokter sekarang, awas bahaya penyakit itu. Kalau dulu mbah kita tuh jelantah terus, umurnya 120 tahun tuh. Wah, nggak punya penyakit, umur begitu masih bisa baca itu. Kita punya kakek itu 110 kalau udah meninggal. Itu masih baca setiap sore itu, baca Quran masih bisa. Padahal makan jelantah itu. Memang betul ada penyakitnya sih, mungkin iya. Karena makanan itu memang dari situlah segala penyakit. Cuman ketahuilah, dari harta yang bersih dan halal itu akan menjadikan ilmu bisa didapat dengan mudah. Ini kembali ke urusan apa? Anak-anak tadi. Jadi anak-anak kita beri makanan yang halal. Caranya biasakan dengan kesederhanaan. Sudahlah, jangan gengsi besok kerja apa. Jangan gengsi ke sawah, jualan di pasar, jual sayur. Jangan gengsi dan jangan malu. Kita ngajari anak-anak untuk belanja. Dulu waktu pondok ngerintis, saya ajari belanja. Tawar harga itu, pengen tahu harga yang paling murah untuk jadi langganan. Kalau belanja sayur tuh jangan ditarget, saya dari rumah harus beli bayam. Oh enggak, pertama memang saya beli bayam, tak ajari gitu. Tapi sampai di pasar lihat yang paling murah apa, gitu loh. Kadang-kadang berubah, nggak jadi bayam, sayur ini lebih murah, alhamdulillah. Kadang-kadang ada sayur tuh diborong ini murah, ya itu saja rubah. Jangan harus targetnya begini, pakai menu. Itu kan orang kebanyakan duit, harus begini, harus begini. Yang penting sehat, begitu ya. Ini saja. Jadi agar anak kita makan makanan yang halal, biasakan yang sederhana. Termasuk sekolah pun jangan ikut gaya-gaya sekolah favorit, sudahlah. Kalau tidak mampu sekolah yang baru, sekolah yang gratis banyak. Ada sekolah pondok gratis. Kita punya pondok 2 model. Pondok 2 model, yang pondok pengkaderan, pondok yang memang kita tekuni, itu kita model seperti pondok salaf. Jadi hanya belajar agama. Ada pendidikannya adalah bahasa Indonesia, matematik sama apa? IPA atau apa gitu, biar tahu pengetahuan, atau IPS. Pokoknya berkenaan itu. Jangan sampai bahasa Indonesianya nggak benar, ceramah nanti ada pejabat bilang ada jabatan, kan ada macam-macam. Enak-enak ketiduran di bangunan, kan ya salah ya. Yang ini kan bermasalah nanti karena tidak bisa bahasa Indonesia. Maka kita ajari bahasa Indonesia, ada biar benar. Itu pendidikan pondok. Tapi pendidikan pondok ini gratis Bu, free. Mereka tidak bayar semuanya. Cuman kita juga membuat program di luar itu, SD, SMP, dan insya Allah ini akan kita buka SMA, mereka bayar. Akhirnya bayarnya mahal lagi. Akhirnya dia ngomong, Buya, kok Buya sekarang buat sekolah yang mahal? Ya yang mau bayar. Tapi yang tidak punya duit, belakang istimewa itu, gratis. Cuman dites Bu. Sekolah tapi dites. Yang masuk bukan orang melarat, memang bukan sekolahnya orang melarat. Sekolah orang yang mau belajar, melarat atau kaya. Biarpun bapaknya kaya, bagaimana? Tetap nggak bayar. Tapi banyak duit bapaknya, buat aja bangunan di situ.
Jadi maksudnya apa? Banyak sekolah-sekolah yang kita tidak harus pakai biaya besar. Banyak orang-orang besar dahulu itu harus pakai sekolah favorit. Enggak, sekolah yang benar. Para ulama dulu mendidik bagaimana? Rumah pondoknya pondok gubuk, pondok ini, tapi halal gubuknya, bersih gubuknya. Keluar ulama. Sekarang gedungnya tingkat 6, tidak tahu dari mana sumbernya. Makanya yang belajar bisa susah itu dapat ilmu yang manfaat. Kita ingat Habib Hasan Baharun sangat hati-hati urusan bangunan, dari mana duitnya. Hati-hati betul. Waktu ada bantuan dari ini masih mikir berkali-kali, sampai yang lain bilang, kenapa Habib terima saya? Ntar dulu saya harus istikharah. Ini mah duit istikharah ulama. Sekarang yang penting jadi pondok megah, agung, begitu. Enggak. Harus dipikirkan itu. Jadi sekolah madrasah diniyah, mungkin SMP yang murah, tetangga rumah, setiap saat anaknya bisa dipantau, akhlaknya baik. Yang penting bisa ngaji, itu nggak usah gaya-gayaan mahal. Sudahlah, kalau sudah ikut gaya-gayaan, gayanya orang lain, gaya hidupnya orang lain, akan mudah masuk bab haram. Gengsi itu kesombongan. Sementara al-haya' minal iman itu malu, termasuk bagian dari iman itu bukan malu itu, malu bermaksiat, malu mengambil yang haram, malu melakukan keharaman, itu adalah malu sebagian daripada iman. Kemudian setelah itu selanjutnya apa? Memohon. Setelah makanan yang halal, berdoalah. Tapi doa yang serius, doa yang benar, dan dahulukan doa keselamatan mereka di akhirat, bukan keselamatan di dunia. Di dunia penting, memang ngajar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kan yang akhirat ini kita tekankan. Jadi hayalan, bukan hayalan, impian harapan kita adalah bagaimana kita nanti bersanding dengan Rasulullah. Di padang mahsyar digiring bersama Rasulullah. Mereka punya kecintaan kepada Rasulullah. Mereka bisa mengikuti akhlak Rasulullah. Terus kita bayangkan, coba ya Allah semoga anakku kaya raya, punya mobil, rumahnya gede. Itu boleh. Tapi doanya itu perlu doa keimanan, doa sambung dengan kemuliaan. Doakan dengan doa-doa yang baik. Mendoakan anak kita, coba doa. Tanyakan hati kecil kita, doa apa sih untuk anak kita? Doa kita sempit banget, ya Allah semoga lulus ujian. Kalau lulus memang kenapa? Ini lulus ujian. Yang lanjut lulus ujian, dapat ilmu yang manfaat, menjadi sebab dekat kepadamu ya Allah. Ilmu apapun, kadang ilmu matematikanya bermanfaat, ilmu IPS yang bermanfaat, ilmu IPA-nya bermanfaat. Kalau doanya kita benar. Jadi memohon Bu ya, doa yang banyak para bapak untuk anak-anak kita. Setiap malam, setiap saat, panjatan doa tanpa henti. Ini saja insya Allah ya. Yang pertama apa? Sadar anak kita tanggung jawab di hadapan Allah. Akan ditanya sehebat apapun, biarpun anda kiai gede, lihat ibadahmu luar biasa, tapi anakmu tidak kau didik dengan benar, engkau akan diseret ke neraka. Kemudian setelah sadar, sekolahnya di mana, dengan siapa bergaul ya. Jangan asal sekolah ya. Sekolah Masya Allah sekarang bisa ngajak perang sama bapaknya ini. Tiba-tiba kafir sesat masuk neraka. Setelah itu tolong diberi rezeki yang halal ya. Yang halal, jangan sampai yang haram. Halal harus halal menurut para ulama. Kemudian sebab halal itu kadang-kadang ya namanya orang awam ya, pekerjaannya itu adalah ya mohon maaf ini, jadi dipikir itu haram itu mencuri saja. Ada seorang perempuan mohon maaf kerjaannya jual diri. Waktu tanya, yang penting kan tidak mencuri, yang penting halal ya, halal bahasa curi. Jadi halal itu kayak apa sih menurut orang awam? Ini pentingnya ngomong seperti itu. Yang penting tidak mencuri. Kalau mencuri itu yang haram. Yang penting halal, asalkan tidak mencuri. Loh kerjaannya apa? Jual diri. Ya, karena orang awam mengerti halal menurut ulama. Tanyakan kepada ulama, itu adalah iman juga. Sampai suatu ketika ada seorang anak muda datang, dia mau ngelamar 3 pekerjaan. Buya, saya melamar di 3 pekerjaan, 3 perusahaan. Mana yang halal? Semua tak cermati, saya pelajari, semuanya halal. Dia pergi, 3 hari kemudian datang lagi. Sudah diterima. Sudah diterima 3 tianya, tinggal milih. Tatanya datang lagi ngomong begini, yang paling halal mana? Itu iman, yang paling halal. Luar biasa. Belum dapat duit itu. Memikirkan kadang kalau sudah ditutup mata hatinya, diharam pun dia pura-pura tidak tahu. Kalau sudah mendengar cerita ulama halal haram, pasti melengos. Apaan itu?
Apalagi ngerendahkan Allah kadang-kadang, yang halal aja, yang haram aja susah, apalagi halal. Oh, bakal nyungsep itu manusia. Karena merendahkan Allah. Seolah-olah Allah tidak bisa memberi makanan yang halal. Itu pernah muncul itu. Haram aja susah, apalagi halal. Wah, bahaya itu. Ya, setelah itu biasakan dengan sederhana. Sudahlah, jangan mewah-mewahan, gaya-gayaan. Cukup insyaallah sampai di sini. Kalau ada ditanyakan, ditanyakan. Setelah ini anak kita harus di tempat-tempat mulia. TPQ harus masuk. Wajib, tidak boleh tidak. Kalau pengen selamat. TPA, Madrasah Diniyah, wajib. Kalau ternyata sekolahnya pakai les-les, pindah sekolah. Awas, ini sekolah ini merusak betul. Saya merasakan awal kerusakan. Kelas 3 SMP saya itu suruh begitu. Sampai diputus sama abah ngajinya itu. Kenapa? Aduh leh, kamu itu sekolahnya harus masuk sore ini. Masuk sore biasa ngaji kan. Ini abah sudah gundah, ini was bahaya kalau begini terus. Sekarang sudah ngetren ada tambahan les, tapi nggak pinter-pinter kan, kacau tuh. Ya, sudahlah, kita perlu perhatikan secara sungguhnya di mana. Memang begini Bu, namanya pendidikan harus keras begini. Karena kami cinta, kami ingin Bapak Ibu semua adalah ahli surga dengan anak-anak ahli surga. Baik, insyaallah a'lam bissawab. Baik, untuk sesi tanya jawab diharapkan dari bapak-bapak satu orang dan dari ibu satu orang. Bapak, ibu dulu ya. Dua-duanya gantian, boleh dapat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya, nama saya Ibu Lestari. Ini di luar ini pertanyaan saya yang tadi Pak Ustaz berikan gitu. Ini saya pengen tanya, ada satu masjid, dia sholat taraweh itu 2 imam, yang satu 11 rakaat, yang satu 24. Itu gimana tuh Pak Ustaz tuh? Saya nggak ngerti ideannya tuh Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak Ustadz, saya Siti Afni. Saya juga dulu pernah kuliah di IAIN Cirebon, tapi saya sekarang melanjut di Universitas Pelita Bangsa. Karena kendalanya mungkin keuangan, karena di IAIN itu kan nggak bisa sambil kerja ya Pak. Ya udah, langsung ke pertanyaan. Tadi kata Bu Yahya bahwa menghindari makanan dari hasil uang haram itu kan tujuannya agar anak menuntut ilmunya itu mungkin intinya lancar dan mudah mencerna materi. Kemudian yang saya tanyakan, bagaimana jika uang itu sudah dihasilkan dari uang halal, tapi makanannya ini yang diragukan kehalalannya. Contohnya dari mie, terus es krim, permen Kopiko juga katanya itu mengandung minyak babi. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih panjang, mungkin 2 dulu kita jawab. Oh, jam 10 ini. Berarti 4 pertanyaan aja. Silakan Bapak 2. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran untuk Bu Yahya. Kita doakan bersama semoga beliau senantiasa panjang umur, senantiasa istiqomah di jalan yang Allah ridhoi, dan kita diberikan istiqomah untuk senantiasa mengikuti talim-talim beliau. Afwan Buya, Al-Fakir Ahmad Taufik dari Kampung Pintu Air mau bertanya soal masalah lowongan pekerjaan yang disyaratkan itu dia ada main belakang pakai calo, jadi nyogok. Ini sekarang lagi tren juga. Nah, ini perlu ada pengkajian. Mudah-mudahan terbuka pintu dan hati kita, mata hati kita
untuk tidak terkesan memaksakan. Alhamdulillah, kalau saya pribadi punya prinsip, saya cari kerjaan untuk dapat uang, terus kenapa harus mengeluarkan uang gitu. Ini bukan artinya jawaban, bukan, tapi ini nanti Buya Yahya untuk bisa memberikan penjelasan lebih lengkap. Lalu yang kedua Buya, afwan, ini sedikit bukan menceritakan aib ya, tapi ini share buat jamaah juga. Bagaimana kita bersikap selaku orang tua. Saya sudah punya anak 3, istri 1. Jadi saya berada di lingkungan mertua. Saya mengawasi betul anak saya, jangan sampai dikasih uang dari hasil yang tidak baik. Nah itu saya tahu, afwan ya, mertua saya itu melakukan hal yang haram gitu, mendapatkan itu, iya. Insya Allah mertuanya baik. Insya Allah. Amin, amin, amin. Seharusnya tidak disebut. Sudah. Iya Buya, afwan. Nah itu gimana sikapnya ya Buya? Baik. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sangkut pautnya dengan orang, dipermisalkan saja. Jadi misalnya ada seseorang gitu saja ya, tidak boleh aku pelakunya atau siapapun, supaya menjaga semuanya. Itu adab juga dalam bertanya ya. Misalnya ada seseorang punya anak, dia masih tinggal dengan mertuanya, kemudian mertuanya suka ngasih makan haram gitu. Jadi semuanya tidak boleh ada, tidak membicarakan orang lain. Menggunjing juga dosa haram, masuk dosa gede. Silakan nih. Kalau ada masalah pribadi tidak usah disebutin langsung, ada orang gitu saja. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari Gera Asri. Kini Buya, alhamdulillah saya sudah menikah selama kurang lebih 12 tahun. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum diberi amanah, yaitu belum dikasih keturunan. Bagaimana kiat saya biar saya seperti orang tua yang lain bisa mendapatkan 3 amalan yang enggak terputus, yaitu doa dari anak yang soleh. Terima kasih Buya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Ibu Lestari, bahwasanya ada sebuah masjid yang satu 2-3 rakaat tarawihnya, yang satu 11 rakaat. Ya, aneh. Tidak tahu yang diikuti siapa. Jumhur ulama 4 madhab mengatakan sholat tarawih itu 20 rakaat. Buya punya buku tarawih praktis, bisa dipahami. Yang pertama bicara tentang witirnya Rasulullah. Witirnya Rasulullah setelah dilacak dari hadis yang banyak, Rasulullah paling sering berwitir adalah 11 rakaat, termasuk hadis Siti Aisyah yang 8 rakaat, kemudian 3 rakaat, 11 rakaat itu ternyata witirnya. Sebab atutiru qabla an tanamu ya Rasulullah, itu masalah witirnya Rasulullah, bukan salat tarawih. 11 rakaat hadis Siti Aisyah itu bicara witir. Di pungkasan hadis sebutkan witir. Di riwayat lain Nabi Muhammad menyebutkan bahasanya witirnya Rasulullah kebanyakan adalah 11. Memang beliau pernah witir 3, pernah witir 7, pernah witir 9. Tapi kebanyakan witir Nabi Muhammad berapa? 11. Sehingga di dalam hadis itu adalah Ramadan wa ghairi Ramadan. Di Ramadan dan di luar Ramadan. 11 rakaat itu pekerjaan Nabi di Ramadan dan di luar Ramadan. Jadi bukan tarawih. Makanya aneh kalau itu dibawa ke bab salat tarawih. Adapun tarawihnya Rasulullah itu adalah berapa? Riwayat yang banyak semuanya tidak menyebutkan bilangan. Hanya ceritanya dalam Bukhari dan Muslim, kisah Nabi melakukan sholat di masjid malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian tidak lagi melakukan. Bilangan tarawihnya Nabi Muhammad tidak disebutkan bilangannya. 11 rakaat bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. 23 rakaat juga bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Rasulullah bilangan tarawihnya tidak ada hitungannya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi menjadikan bilangan 20 rakaat plus witir. 20 rakaat plus witir. Witirnya jadi 3 atau lebih. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi semuanya melakukan sholat 20 rakaat plus 3. 23 rakaat. Kemudian mana yang kita pilih? 20 rakaat bukan sholat tarawihnya Rasulullah. 11 rakaat juga bukan sholat tarawihnya Rasulullah. Cuman kalau kita melakukan sholat 11 rakaat adalah masuk qiyamul lail, bukan tarawih.
Tapi kalau kita ngambil 20 rakaat, kita ikut patuh perintah Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jadi kalau kita melakukan sholat yang 11 rakaat, kita jadikan tarawih, kita termasuk qiyamul lail saja. Sama, ngikuti Nabi Muhammad qiyamul lail. Tapi kalau kita mengikuti yang 23 rakaat, dapat 2. Qiyamul lail, ngikuti perintah Nabi, agar kita ngikuti sahabat Nabi. Sehingga 23 rakaat itulah, ya terus 20 rakaat itu disepakati 4 madhab. Ada pendapat yang kedua dari madhab Malik, bukan 20 rakaat. Perlu diambil madhab Imam Malik. Jadi pendapat yang mengatakan 11 rakaat tidak ada dalam silsilah ilmu fikih. Saya belajar ilmu fikih perbandingan. Tidak ada silsilah perbandingan ilmu fikih. Tidak ada sholat tarawih 11 rakaat. Adanya adalah 20 rakaat. Jumhur ulama 4 madhab. Dan riwayat dari Imam Malik ada bukan 20 rakaat. Ini pendapat yang kedua. Kalau mau diambil bagus ini. Menurut Imam Malik, pendapat yang kedua adalah 36 rakaat. Tidak ada lagi selain itu. Jadi ulama hanya antara 20 dan 36 plus witir menjadi 39. Kenapa Imam Malik mengatakan 36 rakaat? Karena apa? Untuk mengimbangi apa yang dilakukan oleh ahli Mekah. Ahli Mekah itu setiap 4 rakaat, 20 rakaat itu, 4 rakaat tawaf. 4 rakaat tawaf. 4 rakaat tawaf. Cuman tawafnya ini menurut Imam Malik diganti dengan qiyamul lail. Jadi 4 rakaat, tawafnya diganti 4 rakaat sehingga jumlahnya menjadi 36 rakaat. Jadi tidak ada dalam silsilah ilmu fikih menjadi 11 rakaat. Harus jelas ini. Makanya aneh. Kemudian kalau kita mengatakan tarawih Nabi Muhammad 11 rakaat, ini kan merendahkan Nabi. Wong witirnya saja Nabi Muhammad 11 rakaat, terus tarawihnya kok 11 itu Nabi tidak witiran lagi. Atau witirnya jadi 3, maka itu pemikiran yang aneh. Baca buku, kita menyusun, mencoba kita kumpulkan hadis witir, kemudian hadis tarawihnya Nabi, hadis tarawihnya sahabat Nabi, kesimpulan para ulama, selesai. Jadi ibu, kalau sudah ada begitu, memang ada yang aneh. Yang 11 itu aneh. Di Indonesia itu nggak ada 11 rakaat. Bukan dunia. Dunia nggak ada 4 madhab semuanya ini, kecuali madhabnya lain itu. Makanya ibu jangan ikut yang 11, ikut yang 20. Kalau kita tidak mampu bisa nyicil, hari ini 10 rakaat dulu deh, nanti pindah 10 rakaat, 10 rakaat, boleh nyicil. Jadi itu aneh bu ya, kalau aneh jangan diikuti ya. Ini bukan main-main bagi kami, karena apa? Kita perlu patuh kepada para ulama. Karena biasanya 11 itu kelompok orang yang suka mencaci maki dan mengolokkan. Hadis sholat witir dijadikan hadis sholat tarawih, ini kan aneh. Kalau memang hadis Siti Aisyah dijadikan tarawihnya Nabi Muhammad 8, 3-nya witir, merendahkan Nabi. Berarti Nabi di bulan Ramadan nggak banyak ibadah. Mana yang sampai Muhammad hatta tawarramat qadamah, melakukan salat malam sampai bengkak kakinya. 11 rakaat aja kok bengkak ya, kan gitu nih. Ini adalah merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibu ya. Jadi nggak usah diikuti yang 11 yang aneh-aneh. Makanya kami ingin semuanya harus balik lagi. Kalau kamu malas, sudahlah, kamu berhenti. Tapi jangan rusak masjid. Kalau engkau jadi imam malas, sudahlah, kamu jadi makmum saja, pertengahan potong nggak apa-apa. Tapi syiar di masjid jadi imam harus 23. Untuk kembali kepada sunnah khulafa'ur rasyidin. Kalau ternyata anda ustadz malas, saya sedikit sakit, jadi makmum saja, biar yang lain jadi ustadz, kalian anda pergi. Tapi syiar di masjid harus berapa? 23. Harus ini. Yang 11 rakaat gimana? Tidak dosa, dapat pahala insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita ingin dapatkan pahala berlipat dengan mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun pertanyaan yang selanjutnya bahwasanya masalah makanan, ketahuilah bahwa makanan haram itu ada haram zati, ada haram aridi. Haram zati itu adalah zatnya itu haram, babi. Ya, babi adalah haram. Mazhab Syafi'i. Anjing termasuk bangkai haram. Itu adalah haramnya zat-zatnya barang itu adalah haram. Itu berbahaya. Ada haramnya tuh aridi. Barangnya sih jelas beras, nasi uduk. Cuman menjadi haram karena dibeli dari duit haram. Makanya haramnya bukan zatnya itu haram, tapi karena kita beli dengan barang haram maka menjadi haram. Dua-duanya sama haram. Cuman kadang haram ari itu lebih dahsyat. Dari mencuri lebih dahsyat. Daripada kita nemukan bangkai ayam. Bangkai ayamnya sendiri haram. Tapi derajat keharamannya bangkai ayam sendiri dengan duit nyuri. Maka lebih berat daripada duit nyuri. Atau riba. Semuanya haram jelek, tidak boleh makan.
Kemudian yang ditanyakan oleh Nanda siapa tadi? Itu bagaimana kalau makanan itu tidak jelas? Kalau tidak jelas jangan terlalu rumit. Jangan terlalu mempersulit. Kalau masalah subhat atau kayaknya, katanya. Karena kita tidak bersulit oleh Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar bertanya, ini apa? Rasulullah menjawab, jangan dijawab. Jangan banyak bertanya, repot, tidak makan nanti. Cuman kalau hati-hati untuk dirimu sendiri. Untuk dirimu sendiri. Ini katanya adalah makanan ini, mie adalah ini. Buat dirimu sendiri. Kecuali urusan medis. Misalnya mie membahayakan, makan rokok membahayakan. Itu. Jadi kalau jelas menurut medis baru di. Tapi kalau kata apa namanya? Katanya itu menurut. Kalau sabun ini katanya ada babinya, siapa yang bilang? Kalau masih katanya, kita jangan disiksa dengan yang demikian itu. Ya, gampang saja sudahlah, dimudahkan ya. Yang penting belinya dari duit yang halal, Kopiko dan sebagainya. Cuman ada jenis minuman yang sudah direkomendasi oleh dokter, minuman-minuman yang membahayakan. Kan ada kan? Bahayakan, hindari. Atau produknya produk yang nggak jelas, produknya produk dari Yahudi, sebisa mungkin dihindari ya. Baik. Jadi kalau haramnya haram tidak, bukan haram itu namanya. Nanda siapa tadi? Kalau masih tidak jelas itu bukan tergolong haram. Misalnya mie ini katanya mengandung minyak begini, katanya. Kalau katanya sudahlah, nggak ada masalah. Jangan dipersulit. Kita tidak mempersulit hal yang demikian itu. Yang sudah pasti-pasti riba, ngambil miliknya orang, rebutan waris, nyopet duit masjid, duit pondok, itu sudah jelas itu. Kalau masalah begitu mah enteng ya, nggak ada masalah ya. Kemudian yang ditanyakan oleh saudara kita, bagaimana kita bekerja dengan nyogok? Hukumnya nyogok adalah haram. Cuman ada haramnya, haram kuat, haram double dan haram satu. Ada haram double, haram satu. Yang namanya nyogok yang benar-benar haram berat, haram satu, haram double, yaitu kita membayar sesuatu yang bukan hak saya. Jadi saya tidak berhak ke situ, tapi saya bayar untuk saya mendapatkan sesuatu tersebut. Misalnya dalam sebuah pekerjaan, ini tidak boleh bekerja kecuali orang yang punya ijazah S1. Misalnya. Berarti selagi tidak punya S1 tidak bisa bekerja. Akhirnya kita membayar. Berarti kita mengambil bukan hak kita. Maka ini betul-betul yang namanya riswah, menyogok. Tapi ada yang menyogok tapi tidak dosa. Yaitu mengambil haknya. Motor kita disandra sama seseorang atau apa. Dia berkata, kalau tidak membayar tidak boleh ngambil motor. Motor saya. Sehingga saya bayar 200.000, lalu motor saya ambil. Saya tidak dosa waktu membayar, tapi dia dosa menerima. Saya tidak, karena motor sama urusan pekerjaan. Jika Anda adalah orang yang layak bekerja di tersebut, maka Anda adalah punya hak untuk bisa bekerja di situ. Anda punya hak untuk bekerja. Cuman dari pihak sana itu mempersulit. Kalau tidak bayar, tidak boleh bekerja. Ada membayar. Maka Anda termasuk jenis membayar sesuatu yang hak Anda. Maka dari segi membayar, mengambil hak Anda tidak dosa. Bukan termasuk digolong sebagai riswah, menyogok yang haram. Cuman dia itu telah mengambil duit dari Anda haram. Anda telah menolong haram, maka Anda dosa karena menolong yang haram. Beres ya? Selesai. Baik. Kemudian setelah saya masuk, saya jadi. Nah ini makanya bedanya di sini. Kalau yang tidak berhak tadi sepanjang bekerja dia haram. Tapi kalau ini haram Anda di permulaan ini saja. Anda telah menolong, lah ini jadi PNS. Ini gara-gara yang calon PNS itu tamak, bayar semuanya. Sehingga jadi PNS kalau nggak bayar nggak bisa kan. Coba semuanya sepakat, yuk kita calon PNS, sepakat tidak bayar, pasti ada yang diterima.
Cuman karena sudah biasa membayar tuh seneng, pasti bayar nih. Ini gara-gara calon PNS-nya ini, pejabatnya tetap seneng. Kenapa? Pasti mau, Mbak. Coba calon PNS telepon semuanya SMS-an sepakat kita tidak bayar. Berlomba-lombanya adalah dengan sesungguhnya. Baik. Kalau saya sudah masuk dengan membayar tadi, bagaimana tobat saya? Kan tadi salah sudah, haram kan? Nggak bener. Tobatnya apa? Satu, jangan menjadi seperti dia. Coba kalau sudah nengkreng nanti dapat posisi minta bayaran lagi kan? Ini jangan jadi seperti dia karena dia adalah dosa. Satu. Yang kedua, kerjalah maksimal karena kita harus sesuai dengan perjanjian. Kita harus bekerja dengan benar, tobat. Tobat yang kepada Allah. Yang lalu sudahlah kita istighfar, menyesal. Jangan ulangi lagi. Itu saja. Itu bedanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian menghindari dari pemberian yang haram itu kadang memang harus hati-hati. Mungkin kita harus dengan bahasa yang tidak menyinggung perasaan. Misalnya pondok kita pokoknya tidak boleh nyumbang pondok, itu selalu kami suarakan. Bagi orang yang punya utang jatuh tempo, yang punya utang nggak usah bantu pondok, selalu saya suarakan begitu. Punya utang jatuh tempo, utang jatuh tempo itu seharusnya sekarang bayar utang, lah kok bantu ke pondok. Misalnya ada orang punya utang 10 juta kepada Anda, mestinya hari ini harus dibayar. Berarti Anda nunggu-nunggu kan? Tak taunya Anda dengar, ibu yang pinjam duit 10 juta nyumbang ke pondok Al-Bahjah 2 juta. Ngedumel enggak? Dumel, kurang ajar bener nih. Utang belum dibayari nyumbang. Memang dosa. Karena utangnya jatuh Yang kedua adalah tidak boleh duit zakat dimasukkan ke pondok Al-Bahjah. Baca tidak menerima zakat. Zakat bukan untuk pondok, zakat untuk orang fakir miskin. Itu kita suarakan di mana-mana. Makanya setelah kita kasih rambu-rambu begini, ya kalau orang ngasih nggak pernah saya tanya punya utang nggak, tersinggung nanti. Cuman selalu saya ngomong kalau sudah ada, biasanya kalau sudah akad pagi itu banyak orang bantu datang dari sana sini yang libur nih. Pokoknya tidak nerima orang yang utangnya jatuh tempo atau dari duit zakat atau barang haram jangan dikirimkan ke sini. Bahkan doa kita selalu, ya Allah, jika ada orang datang membawa rezeki, ya Allah, itu rezeki yang halal ya. Kalau haram jangan sampai nyampe ke sini. Dengar deh ya, ambil doa. Dibatalin nanti. Ini harus ngomong. Ayo, jadi setiap hari kita ngomong, Dedek, pokoknya kalau mungkin ngomong ada orang tua, ada ini, pokoknya kalau nanti ada orang memberi dari duit haram, kita pinggirkan. Sayyidina Rasulullah SAW duit zakat, kurma zakat. Kurma zakat untuk ahli bait Nabi adalah haram. Sayyidina Hasan masuk, maklalakan, dicongkelkan oleh Nabi seperti nyongkel nadis, dikeluarkan. Karena tidak boleh makan makanannya haram. Ini baik, jadi seperti itu. Zakat, duit haram tidak boleh bantu pondok. Nah, termasuk kalau tadi misalnya ada kerabat kita memberi, misalnya kita tahu duitnya haram semuanya. Kalau duitnya haram dan halal namanya syubhat. Rentenir tapi petani juga, nah kan? Berarti mungkin yang dikasihkan kepada kita adalah duit pertanian, bukan duit rent. Jadi kalau masih ada halal, ada haram, jangan mengatakan haram, nyinggung perasaan. Tapi kau pasti, alhamdulillah nak, semalam aku menang judi, ini buat kamu. Pakai alhamdulillah lagi. Lah itu jelas haram mutlak, tidak bisa dibantah kalau yang demikian itu. Ya. Jadi jelas seperti itu. Kalau ada orang memberi, kalau masih ada halal haram hartanya, jangan dikatakan haram, itu namanya menyakitkan. Dan memang namanya subhat. Memang lebih bagus menghindari. Kalau kita kasih subhat, mungkin tidak kita masukkan kita di sana ada keropak masjid. Karena subhat bukan haram. Tidak bisa disifati haram, tidak bisa disifati halal. Tapi tidak dosa orang ambil subhat. Tidak dosa, cuman tidak mulia, gitu saja. Baik, pertanyaan terakhir apa tadi? Oh, Masya Allah, subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah keturunan, itu kan salah satu. Jadi 3. Idza mata ibnu Adam qata amalu illa min thalath. 3. Anak yang mendoakan, di antaranya anak yang mendoakan. Kalau pengen ada anak yang mendoakan, tidak harus anaknya. Wa waladun sholih yat'ulah, anak soleh. Anak solehnya orang, kalau kita punya silah kepadanya, kita didik, kita bisa mendapatkan doanya. Amal jariah yang tidak pernah putus. Didik anaknya orang, fakir miskin, yatim piatu. Kalau anda tidak mendapatkan dalam hadis itu, tapi anda mengambil anak yatim, langsung dapat jaminan dari Nabi, ana wa kafilul yatimi kahatain
engkau menjamin anak yatim ini dengan aku di surga. Kurang apa? Jadi maha kasih Allah itu. Dan mungkin akan diangkat derajatnya orang yang tidak punya anak. Dan telah ditutup pintu neraka. Jadi intinya kalau tidak punya anak, jangan dijadikan ketidak punya anak ini menjadi sebab perselisihan. Sudah tidak punya anak, perselisihan. Repot. Jadi keindahan tetap terjalin. Tidak jaminan anak itu adalah kunci kebahagiaan, tidak. Yang tidak dikarunia oleh Allah putra, maka ngadeplah kepada Allah. Dan tidak usah pergi ke dokter untuk mengetahui siapa yang mandul. Nanti saling menyalahkan nanti. Sudahlah berhusnudzon kepada Allah, berusaha setiap hari. Kapan Allah ngasih, kita tunggu. Kalau tidak, kita bisa merawat anaknya orang lain. Biarpun kita kaya raya sudah sampai, siapa yang mewarisi harta saya? Masjid siap mewarisi, pesantren siap mewarisi, lebih dahsyat lagi daripada diwarisi anak, belum tentu jadi sedekah. Kurang apa? Dan ini bakal kita tinggalkan mau tidak mau. Dan tetap indah, semakin indah, lihat. Tanpa anak pun harus semakin indah. Jangan sampai kita punya anak tambah cekcok dan bermasalah. Semakin indah dan jangan saling menyalahkan. Sampai begitu suatu ketika ada seorang suami itu sudah menikah hampir 20 tahun tidak punya anak. Akhirnya pergi ke dokter. Hasil dokter itu tidak bisa langsung dilihat saat itu, istrinya pulang. Kemudian balik lagi sang suami itu. Akhirnya datang ketemu sang dokter, kata dokternya apa? Istrimu punya penyakit, ginjalnya itu kurang berfungsi, yang bagian apa gitu, sehingga punya pengaruh karena ginjalnya ini, sehingga istrimu tidak bisa dibuai, nggak bisa hamil. Bahasanya istrimu yang mandul. Apa? Karena suami sangat mencintai istrinya, bilang dokter, mohon maaf kalau ada waktu saya akan bawa istri saya ke sini. Untuk apa? Untuk dokter saja menyampaikan bahwa sampaikan dokter yang mandul adalah saya, jangan katakan istriku yang mandul. Allah menjaga perasaan istri. Akhirnya disampaikan, istrinya dipanggil, hingga disampaikan sama dokter bahwasanya suamimu ada masalah, tidak bisa membuai. Allah, sabarnya sang suami demi cintanya kepada istri ya. Sekarang sudah nggak hamil, olok-olokan kamu, gara-gara kamu gabuk, gara-gara kamu ini, masya Allah. Apa itu semuanya ya? Anak tidak jaminan kalau kita bakal masuk surga. Bahkan anak adalah amanah dari Allah. Maka bagi yang tidak punya anak, tidak usah berkecil hati. Didik anaknya orang. Kalau punya rezeki banyak pesantren yang siap kita titipi uang rezeki, maka itu adalah anak-anak kita semuanya yang akan menyambut kita nanti semuanya. Jadi itulah yang harus kita, hidup kita sebentar. Yang punya anak pun bakal mati. Kalau mati meninggalkan anak. Maka yang tidak punya anak juga mati. Cuman bedanya yang tidak punya anak tidak ditanya, anakmu sekolah di mana? Kalau saya punya anak ditanya, anakmu sekolah di mana? Kalau Anda tidak ditanya, semoga Allah berikan karunia anak setelah ini. Bagi yang tidak punya anak tidak usah berkecil hati dan jangan saling menyalahkan, sebab saling menyalahkan itu mencela Allah. Sebab yang menjadikan orang mandul adalah Allah. Akhirnya merendahkan ciptaan Allah. Sudah tidak enak di dunia, tidak enak di akhirat. Baik, insyaallah muqaddimah doa akan kami baca. Doa untuk Fatihah dan sedang sakit berkepanjangan supaya disembuhkan, sehatkan kembali segala penyakit dan insyaallah. Sakitnya menjadi sebab kebaikan kita semuanya dan beliau diberi kesembuhan. Dan semua yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat dimudahkan untuk beribadah. Yang sakit diampuni oleh Allah. Diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Fatihah. Al-Fatihah. Sebelum doa, pengajian setiap Sabtu pagi dan Ahad pagi di Cirebon. Sesekali dah ada rombongan dari sini, pas bulan sekali. Nanti sarapannya di sana, tapi laporan dulu. Berangkatnya dari sini jam 12 sampai sana pagi pengajian, habis itu sarapan di sana. Istirahat, melihat keadaan pondok, boleh pulang besok. Jadi pengajian setiap Sabtu pagi dan Ahad pagi. Cuman harus agak pagi karena kalau enggak nanti masuknya agak susah. Biarpun tempatnya gede, ada teman-teman dari mana-mana pada datang. Jadi kita undang, jangan lupa. Kalau bisa Sabtu pagi dan Ahad pagi ya. Kemudian juga pengajian di MNC TV setiap Senin pagi, Bu Ibu.
Itu juga membangun rumah tangga, pendidikan anak. Tolong dimelek sedikit lah. Ya. Insya Allah kalau melek pengajian biasa Bu, kalau sinetron itu untuk apa kan. Jadi melek pengajian insya Allah setiap Senin pagi di MNC kita ada silsilah juga itu, silsilah ringan karena waktunya cuma setengah jam atau 45 menit. Jadi silsilah ringan untuk membenahi hidup kita, rumah tangga kita, anak-anak kita semuanya ada di situ insya Allah. Baik, diikuti setiap Senin pagi. Mari kita tutup dengan doa sebelum dipungkasi dengan doa Habib Salim. Kita beri muqaddimah doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah, kami mohon ya Allah buka hati kami untuk mendengar kebaikan, untuk menerima kebenaran ya Allah. Hati kami ya Allah, jangan sampai hati kami sombong lalu tidak bisa menerima kebenaran. Kami mohon ya Allah semua yang ada datang di tempat ini atau yang menyaksikan acara ini, berikan kepada mereka semua kemuliaan. Atau yang mendengar suara ini, berikan kepada mereka segala kemuliaan ya Allah di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami amanat darimu ya Allah. Mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami di pendidikan yang kau ridhoi, dan mudahkan kami memberi nafkah anak-anak kami dengan rezeki halal yang kau ridhoi dan kau berkahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan sampai ada di antara kami yang masuk neraka gara-gara anak-anak kami, akan tapi jadikan kami semua ahli surgamu ya Allah. Anak kami ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah, yang saat ini engkau lebih tahu di mana mereka berada ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, yang nomor 1, yang nomor 2, yang nomor 3, yang nomor 4, yang nomor 5, yang nomor 6, yang nomor 7, dan anak-anak kami semua itu ya Allah. Jaga mereka semua, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Jadikan mereka anak yang bisa berbakti kepadamu, semakin cinta dan berbakti kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan anak-anak kami bisa anak-anak yang bisa berbakti kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan mereka dari segala kehinaan. Di zaman-zaman rusak ini ya Allah, cintakan mereka kepada kebaikan untuk belajar ilmu agama yang kau ridhai ya Allah. Kami mohon jika ada di antara yang ada di sini orang tua yang lengah, orang tua yang lalai sehingga anaknya selama ini tidak pernah dikenalkan dalam pendidikan agama, kami mohon angkat derajat mereka saat ini. Para orang tua ini angkat dan berikan kesadaran dan mudahkan di esok hari untuk membawa anak-anak mereka ke tempat mulia ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kelalaian ini ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada satu orang di sini masuk neraka gara-gara anak-anak mereka ya Allah. Ya Allah, dan jika ada di antara kami yang ada di sini dan yang menyaksikan acara ini atau mendengar suara ini, ada orang tua yang telanjur salah mendidik anak-anak mereka sehingga anak mereka telanjur besar dengan kebejatan, dengan durhaka, dengan kenistaan, dengan maksiat. Kami mohon berkat kehadiran mereka atau karena mereka telah mengikuti acara ini, kami mohon ya Allah, kembalikan anak-anak mereka ke jalan yang kau ridhoi, kembalikan anak mereka ke jalan yang kau ridhoi, dan ampuni mereka ya Allah. Sungguh engkau maha kuasa ya Allah. Dan kami mohon dekatkan kami dan anak-anak kami kepada ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Dekatkan mereka dengan orang-orang soleh, dekatkan mereka ke majelis kemuliaan. Dan kami mohon ya Allah, para orang tua yang ada di sini, cintakan mereka ke majelis mulia, dan cintakan mereka ya, rindukan mereka ya Allah kepada tempat-tempat yang baik dan mulia. Dan kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami semua, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Kami takut masuk neraka-Mu ya Allah, dan kami mohon jauhkan kami dari segala kehinaan ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami yang ada di sini yang masih mempunyai pekerjaan haram, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran dan gantilah dengan yang halal lebih banyak dan lebih berkah. Dan sungguh bagimu sangat mudah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam rezeki yang haram ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari rezeki yang haram ya Allah. Jauhkan mereka dari rezeki yang haram dan gantilah dengan rezeki yang halal. Dan kami mohon jaga kehormatan dan kemuliaan anak-anak kami. Jauhkan mereka dari zina, dan kami semua jauhkan kami dan mereka semua dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan yang saat ini ya Allah. Sebab bangkitnya syahwat ada di mana-mana ya Allah. Televisi, laptop, HP dan sebagainya ya Allah, membangkitkan syahwat, menggoda anak-anak kami. Kami mohon jaga kehormatan anak-anak kami, kemuliaan anak-anak kami. Jauhkan mereka semua dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Dan jika ada di antara mereka ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina,
Kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan di akhirat tutup aib mereka sehingga tidak kau siksa ya Allah. Ya Allah, kami mohon bencikan kami semua dengan zina, dan bukalah pintu halal untuk kami semua ya Allah. Buka pintu halal untuk kami semua, dan kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang di majlis ini ya Allah, apakah mereka yang berjuang dengan ilmu mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, atau berjuang dengan harta mereka, atau berjuang ya Allah dengan panjatan doa, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan dan ketulusan ya Allah. Berikan keikhlasan, jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah. Semua yang berjuang di sini ya Allah, jadikan itu sebab keberkahan untuk anak keturunan mereka, dan kirimkan bersama kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas. Kirimkan bersama kami pejuang yang tulus dan ikhlas ya Allah, ahli surgamu, dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon siapapun mereka ya Allah yang bergabung di acara ini, muliakan mereka. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang menyaksikan acara ini, atau mendengar suara ini, atau hadir di tempat ini, ada yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami mohon gantilah dengan kebahagiaan, gantilah dengan keberkahan darimu, gantilah dengan rahmat dan cinta ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami yang telah menyinggung perasaan mereka. Kami mohon yang sempit rizkinya lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang kirimkan bersama kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas. Kirimkan bersama kami pejuang yang tulus dan ikhlas ya Allah, ahli surgamu, dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon siapapun mereka ya Allah yang bergabung di acara ini, muliakan mereka. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang menyaksikan acara ini, atau mendengar suara ini, atau hadir di tempat ini, ada yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami mohon gantilah dengan kebahagiaan, gantilah dengan keberkahan darimu, gantilah dengan rahmat dan cinta ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami yang telah menyinggung perasaan mereka. Kami mohon yang sempit rizkinya lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada siapapun ya Allah, jauhkan kami dari benci kepada siapapun dan dengki kepada siapapun. Maka kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang ya Allah berbuat zalim kepada kami mohon ampuni mereka. Jangan kau timpakan musibah kepada mereka, berikan kesadaran kepada mereka. Dan ya Allah, dan jangan kau hukum mereka. Ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka, dan berikan kepada mereka dan kami ya Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami ya Allah, ampuni orang tua kami ya Allah, dan guru-guru kami ya Allah, dan berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami kelak, kami ingin kau cabut nyawa kami saat kami sujud dalam salat kami, saat kami beribadah, husnul khatimah. Dan kami ingin ya Allah, saat kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحبيب سليم. آمين آمين. بالقبول بجاه حضرة الرسول بسر الفاتحة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Habib Salim majlisnya di mana, Habib? Setiap hari apa? Setiap malam Ahadnya di mana, Habib? Di Majlis Ta'lim wal Aurat Al-Husainiyah, Lemah Abangnya untuk Habib Salim. Zikirnya seminggu sekali ikut zikir wirid dengan Habib Salim kalau ada waktu ya, insyaallah. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.